A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yata'amuhu. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, maksudnya di Quran, sesuatu yang diharamkan untuk makan orang di dalamnya. Artinya tidak didapati di Quran yang haram-haram kecuali 4. Ya, ini firman Allah. Apa? Illa ayyakuna maitatan. Pertama, yang haram dimakan bangkai. Bangkai itu apa? Kita harus tahu kaidahnya. Bangkai adalah setiap binatang yang mati bukan dalam proses penyembelihan. Paham, Pak? Ini kalau kaidah kita bawa, kita sudah bisa akan memberikan penilaian kepada setiap binatang yang mati. Bangkai adalah setiap binatang yang mati tapi bukan melalui proses penyembelihan. Bisa saja diapain, Pak? Ditembak, tombak, dipanah, jatuh dari lantai 3, mungkin bunuh diri, putus cinta, atau kejepit, lagi nutup nggak tahu ada ayam, prek mati, atau ketenggelam kali ngap-ngapan, ya mati bukan disembeli, bangkai. Nah, audaman masfuhan, atau darah yang mengalir, Pak, darah yang mengalir, ya ini nanti kita bahas, ya. Darah yang mengalir yang kedua. Yang ketiga, aulah mahinzir, darahnya B2, paham, Pak? Ya, khinzir B2, baby. Fa innahu rijsun, ini adalah rijsun. Imam At-Tabari mengatakan rijsun ini bermakna najis, ya, dan kotor. Au fisqan, dan merupakan bagian daripada kefasikan, yaitu yang keempat, uhilla li ghairillahi bih, binatang yang disembeli bukan atas nama Allah. Contoh, mau bikin jembatan, mau bikin gedung rumah sakit, biasanya nyembelih kepala apa, Pak? Mbah? Kebo. Kepalanya dipotong, dipendam, dagingnya dibagi-bagiin, ini haram. Kenapa? Karena motong buat atas nama keselamatan selain Allah, namanya kira-kira apa ya? Syirik burik. Bahaya itu. Kata Ustadz Mat saya sayang buat soto. Tapi Allah menyatakan bahwa setiap binatang yang niatnya bukan karena Allah ini haram dimakan. Walaupun sayang. Kasih buaya aja. Buaya apa, Ustaz Mas Ali? Buaya darat. Nah, ini 4, Pak. Nah, tapi Pak, famaniturro, andaikan kalian dalam kondisi darurat, nggak ada makanan satu pun kecuali cuma 4 itu, udah saking laparnya sampai pada titik akan meninggal dunia kalau nggak makan, tapi cuma ada B2, cuma ada bangkai, boleh. Syaratnya 2, ghairu baghiw wala adin. Ini patokannya, Pak. Kondisi darurat apapun syaratnya 2. Pertama, ghairu baghin, makannya bukan karena menginginkan, terpaksa. Jangan mentang-mentang boleh, wah ini lagi terpaksa nih, lagi darurat, kapan lagi boleh makan babi ini? Wah, kesempatan ini. Nah, udah lama saya tunggu ini selama 40-50 tahun ini. Ya nggak boleh. Makan ini terpaksa. Wala adin, nggak melebihi batas di mana kita cukup. Kalau cukup 1 gigitan sudah cukup menyambung nyawa, udah cukup. Jangan sampai ngomong bisa dibungkus nggak? Malah ditambahin lagi kalau bisa 1 piring dibikin oseng. Nah, ya. Kalau 1 gigitan cukup. Ya, pertama tidak menginginkan, makannya dengan rasa penuh. Enak, saya tetap kepaksa sebetulnya karena darurat baik ini mah. Wala adin, 1 gigitan cukup. Tambahan dikit, tambah kalau cukup harus
diperlukan, ya. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, karena Rabbmu adalah Maha Ghafur dan Maha Rahim, Maha Penyayang. Nah, jadi di sini ada 4 kategori yang dilarang. Nah, faedah hadis yang pertama, halal makan bangkai belalang. Uhillat lana maitatani waddamani faljarat. Pertama, yang haram, yang halal makan bangkai adalah bangkai belalang. Kalau bangkai belalang itu mati, dia kan bangkai itu kan nggak disembelih, berarti namanya bangkai. Belalang kita temu di rumput di kebun, halal Pak. Bapak kumpulin bikin peyek boleh. Ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana hukumnya laron? Musim hujan biasanya ya dikumpulin, ditadain pakai baskom isi air. Pas udah banyak, ibu kepikiran, oh iya semalam ntar ada arisan. Kebetulan buat tambahan ini. Dibikin apa? Peyek, laron. Dibikin pepes, laron. Bagaimana status hukumnya? Para ulama mengatakan, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan haram karena termasuk binatang yang menjijikan. Mereka mengatakan rahimahumullah ta'ala, ini disamakan dengan rayap yang bersayap. Ya. Yang kedua, Imam Malik dan sebagian ulama mengatakan oh boleh, karena dikiaskan kepada jarot, dikiaskan kepada belalang, selama tidak membahayakan. Ya. Tapi fatwa MUI mengatakan tidak ada dalil yang secara eksplisit mengharamkan dan menghalalkan laron di dalam Quran dan hadis. Tetapi MUI menyarankan umat Islam untuk menghindari sesuatu yang syubhat. Apalagi kalau dikhawatirkan menimbulkan bahaya, alergi atau keracunan. Kan kagak enak didengar. Pak RT kemana? Itu masuk rumah sakit. Kenapa? Kebanyakan makan? Kan enggak lucu Pak. Karena masih ada onde-onde. Iya. Masih ada udang di balik. Ya nggak usah iseng ngapain pakai larung segala ya. Ya nggak apa-apa ya. Nih yang kedua, halalnya bangkai ikan al-hud. Tapi makna al-hud di sini para mengatakan secara umum adalah semua hewan air, bukan hanya ikan, termasuk cumi-cumi, termasuk udang. Walaupun Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 96 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuh, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. As-saydul bahri itu binatang buruan yang dalam kondisi hidup, mancing. Ya, tapi mancingnya buat dimakan, bukan mancing buat dilepas lagi. Kasihan gak tuh ikan? Ya kembali lagi. Wa ta'amuh, dan binatang yang mati di air. Ya, jadi laut itu halal, airnya suci, bangkainya pun suci. Nah dari sini ya timbul keumuman, apakah hanya binatang laut, apakah tidak binatang air lain? Ya sekarang saya tanya, bagaimana status kalau bapak beli, ibu beli di warung lele yang udah mati, nggak disembelih, halal apa haram? Halal. Lele binatang laut apa binatang air tawar? Maka termasuk pula semua binatang air, baik itu air laut maupun air tawar, ikan kembung, ikan bandeng, mujair, air tawar, dan semua yang hidup tidak bisa hidup kecuali di air. Ya, termasuk anjing laut, gajah laut, udang, apalagi tuh, kuda laut. Kalau yang gambar manusia apa tuh? Ikan duyung. Kalau ikan duyung asli boleh. Kalau yang berupa manusia, misalkan ketemu nih ikan duyung, kepalanya manusia, buntutnya ekor, maka kata Imam Ahmad, kalau diserupakan dengan makhluk darat seperti manusia, mohon maaf, guguk laut, ya, B2 laut, ya, maka harus disembelih dulu. Walaupun sebagian mengatakan ya tinggalkan aja yang subhat.
Ya. Lalu bagaimana status hukum buaya? Buaya hidup di mana, Pak? Air dan darat. Nah, karena buaya bisa bertahan lama di darat, maka Imam Ahmad mengatakan disamakan dengan katak. Katak ini haram, jangan dimakan, Pak. Tahu katak, Pak? Ya. Ada yang bikin sate? Pernah viral ya? Wudu. Juga ini nggak boleh, ya, karena termasuk binatang, sebagai mengatakan binatang yang bertaring. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan boleh karena keumuman, gitu. Tapi lebih baik menghindari makan buaya, khawatir jadi buaya beneran. Ya. Nah, bagaimana status hukum keong? Keong, bekicot. Nah, iya. Bekicot ada dua. Ada bekicot darat, bekicot air. Kalau bekicot yang hidup di air, di sawah, namanya apa, Pak? Keong siput, ya. Tutut. Nah, tutut, ya. Anaknya Pak Harto, ya. Bukan. Ya, benar ya. Nah, ini nggak apa-apa karena dia nggak bisa hidup kecuali di air, halal, Pak. Yang jadi masoleh adalah kalau yang hidupnya di darat. Sebagian mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan haram karena termasuk bagian daripada binatang yang menjijikan. Ya, walaupun ada ulama seperti Imam Malik mengatakan boleh, tapi lebih baik dihindari. Apalagi kalau dinyatakan ini membahayakan, ada racun yang bisa membahayakan. Ya, kalau buat obat gimana? Beda. Kalau buat obat, kalau nggak ada lagi obat lain selain obat itu diperlukan, boleh asal seperlunya, jangan dioseng. Iya, biasanya kalau oseng nambah, betul nggak? Nambah. Wah, enak banget, enak apa sih? Bekicot. Wah, ya, jangan, secukupnya aja. Kalau satu kali gigitan sudah cukup sembuh dengan izin Allah, maka selesai.